ما بيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah. Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam. Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ini menjadi tujuan ziarah yang sangat istimewa. Banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Bahkan, sebagian dari kita mungkin sudah menyusun niat dan harapan untuk bisa segera pergi ke sana, bertemu dengan Rasulullah dalam ziarah yang penuh berkah. Namun ada cara yang sangat sederhana, namun sangat berharga untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak membaca selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca selawat, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberi kita keberkahan, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Suatu kali, seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya dalam menyiapkan perjalanan umrah. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk berangkat ke Madinah, dia memulai dengan amalan yang sangat sederhana. Dia mulai dengan menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari, dan setiap kali dia menabung, dia selalu berdoa, "Ya Allah, antarkan saya kepada Rasulullah." Ini bukan untuk sedekah, bukan untuk memberi uang kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk menyampaikan niatnya yang tulus untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu dia mulai menabung dan berdoa dengan hati yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Tanpa disangka-sangka, uang yang terkumpul akhirnya cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Teman saya ini merasa sangat beruntung, karena dengan niat yang ikhlas dan istiqamah dalam beramal, dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ini adalah bukti bahwa niat yang tulus dan doa yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal keuangan, tetapi yang penting adalah kesungguhan hati. Jika kita tidak mampu menyisihkan uang sebanyak itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki niat yang tulus dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan, jika hanya dengan sedikit uang pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, asalkan niat kita benar-benar ingin berziarah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Selawat adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Kita bisa membaca selawat di mana saja, kapan saja. Bisa sambil duduk santai, sambil bekerja, bahkan sambil memasak atau berbelanja. Tidak ada waktu yang salah untuk membaca selawat,
Dan setiap bacaan yang keluar dari lisan kita itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak selawat sebagai bentuk cinta dan pengharapan kita kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu atau terhalang oleh masalah apapun dalam berusaha mendekatkan diri kepada Nabi. Seberat apapun keadaan kita, baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam berdoa dan beramal. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tur punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi 08 11 59 924 WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمابك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah. Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam. Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ini menjadi tujuan ziarah yang sangat istimewa. Banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Bahkan, sebagian dari kita mungkin sudah menyusun niat dan harapan untuk bisa segera pergi ke sana, bertemu dengan Rasulullah dalam ziarah yang penuh berkah. Namun ada cara yang sangat sederhana, namun sangat berharga, untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak membaca selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca selawat, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberi kita keberkahan, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Suatu kali, seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya dalam menyiapkan perjalanan umrah. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk berangkat ke Madinah, dia memulai dengan amalan yang sangat sederhana. Dia mulai dengan menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari, dan setiap kali dia menabung, dia selalu berdoa, "Ya Allah, antarkan saya kepada Rasulullah." Ini bukan untuk sedekah, bukan untuk memberi uang kepada orang lain,
tetapi semata-mata untuk menyampaikan niatnya yang tulus untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu dia mulai menabung dan berdoa dengan hati yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Tanpa disangka-sangka, uang yang terkumpul akhirnya cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Teman saya ini merasa sangat beruntung, karena dengan niat yang ikhlas dan istiqamah dalam beramal, dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ini adalah bukti bahwa niat yang tulus dan doa yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal keuangan, tetapi yang penting adalah kesungguhan hati. Jika kita tidak mampu menyisihkan uang sebanyak itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki niat yang tulus dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan, jika hanya dengan sedikit uang pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, asalkan niat kita benar-benar ingin berziarah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Selawat adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Kita bisa membaca selawat di mana saja, kapan saja. Bisa sambil duduk santai, sambil bekerja, bahkan sambil memasak atau berbelanja. Tidak ada waktu yang salah untuk membaca selawat, dan setiap bacaan yang keluar dari lisan kita itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak selawat sebagai bentuk cinta dan pengharapan kita kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu atau terhalang oleh masalah apapun dalam berusaha mendekatkan diri kepada Nabi. Seberat apapun keadaan kita, baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam berdoa dan beramal. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tur punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi 08 11 59 924 WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah. Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam. Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia,
yaitu makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ini menjadi tujuan ziarah yang sangat istimewa. Banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Bahkan, sebagian dari kita mungkin sudah menyusun niat dan harapan untuk bisa segera pergi ke sana, bertemu dengan Rasulullah dalam ziarah yang penuh berkah. Namun ada cara yang sangat sederhana, namun sangat berharga untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak membaca selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca selawat, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberi kita keberkahan, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Suatu kali, seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya dalam menyiapkan perjalanan umrah. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk berangkat ke Madinah, dia memulai dengan amalan yang sangat sederhana. Dia mulai dengan menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari, dan setiap kali dia menabung, dia selalu berdoa, "Ya Allah, antarkan saya kepada Rasulullah." Ini bukan untuk sedekah, bukan untuk memberi uang kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk menyampaikan niatnya yang tulus untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu dia mulai menabung dan berdoa dengan hati yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Tanpa disangka-sangka, uang yang terkumpul akhirnya cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Teman saya ini merasa sangat beruntung, karena dengan niat yang ikhlas dan istiqamah dalam beramal, dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ini adalah bukti bahwa niat yang tulus dan doa yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal keuangan, tetapi yang penting adalah kesungguhan hati. Jika kita tidak mampu menyisihkan uang sebanyak itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki niat yang tulus dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan, jika hanya dengan sedikit uang pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, asalkan niat kita benar-benar ingin berziarah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Selawat adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Kita bisa membaca selawat di mana saja, kapan saja. Bisa sambil duduk santai, sambil bekerja, bahkan sambil memasak atau berbelanja. Tidak ada waktu yang salah untuk membaca selawat, dan setiap bacaan yang keluar dari lisan kita itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak selawat sebagai bentuk cinta dan pengharapan kita kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu atau terhalang oleh masalah apapun dalam berusaha mendekatkan diri kepada Nabi. Seberat apapun keadaan kita, baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam berdoa dan beramal. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namanitur punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk,
Konsultasi 08 11 59 924. WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملا بيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah. Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam. Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ini menjadi tujuan ziarah yang sangat istimewa. Banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Bahkan, sebagian dari kita mungkin sudah menyusun niat dan harapan untuk bisa segera pergi ke sana, bertemu dengan Rasulullah dalam ziarah yang penuh berkah. Namun ada cara yang sangat sederhana, namun sangat berharga untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak membaca selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca selawat, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberi kita keberkahan, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Suatu kali, seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya dalam menyiapkan perjalanan umrah. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk berangkat ke Madinah, dia memulai dengan amalan yang sangat sederhana. Dia mulai dengan menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari, dan setiap kali dia menabung, dia selalu berdoa, "Ya Allah, antarkan saya kepada Rasulullah." Ini bukan untuk sedekah, bukan untuk memberi uang kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk menyampaikan niatnya yang tulus untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu dia mulai menabung dan berdoa dengan hati yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Tanpa disangka-sangka, uang yang terkumpul akhirnya cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Teman saya ini merasa sangat beruntung, karena dengan niat yang ikhlas dan istiqamah dalam beramal, dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ini adalah bukti bahwa niat yang tulus dan doa yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal keuangan, tetapi yang penting adalah kesungguhan hati. Jika kita tidak mampu menyisihkan uang sebanyak itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki niat yang tulus dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan, jika hanya dengan sedikit uang pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, asalkan niat kita benar-benar ingin berziarah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Selawat adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Kita bisa membaca selawat di mana saja, kapan saja. Bisa sambil duduk santai, sambil bekerja,
bahkan sambil memasak atau berbelanja. Tidak ada waktu yang salah untuk membaca selawat, dan setiap bacaan yang keluar dari lisan kita itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak selawat sebagai bentuk cinta dan pengharapan kita kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu atau terhalang oleh masalah apapun dalam berusaha mendekatkan diri kepada Nabi. Seberat apapun keadaan kita, baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam berdoa dan beramal. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi 08 11 59 924 WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah. Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam. Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ini menjadi tujuan ziarah yang sangat istimewa. Banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Bahkan, sebagian dari kita mungkin sudah menyusun niat dan harapan untuk bisa segera pergi ke sana, bertemu dengan Rasulullah dalam ziarah yang penuh berkah. Namun ada cara yang sangat sederhana, namun sangat berharga, untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak membaca selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca selawat, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberi kita keberkahan, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Suatu kali, seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya dalam menyiapkan perjalanan umrah. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk berangkat ke Madinah, dia memulai dengan amalan yang sangat sederhana. Dia mulai dengan menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari, dan setiap kali dia menabung, dia selalu berdoa, "Ya Allah,
antarkan saya kepada Rasulullah. Ini bukan untuk sedekah, bukan untuk memberi uang kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk menyampaikan niatnya yang tulus untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu dia mulai menabung dan berdoa dengan hati yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Tanpa disangka-sangka, uang yang terkumpul akhirnya cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Teman saya ini merasa sangat beruntung, karena dengan niat yang ikhlas dan istiqamah dalam beramal, dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ini adalah bukti bahwa niat yang tulus dan doa yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal keuangan, tetapi yang penting adalah kesungguhan hati. Jika kita tidak mampu menyisihkan uang sebanyak itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki niat yang tulus dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan, jika hanya dengan sedikit uang pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, asalkan niat kita benar-benar ingin berziarah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Selawat adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Kita bisa membaca selawat di mana saja, kapan saja. Bisa sambil duduk santai, sambil bekerja, bahkan sambil memasak atau berbelanja. Tidak ada waktu yang salah untuk membaca selawat, dan setiap bacaan yang keluar dari lisan kita itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak selawat sebagai bentuk cinta dan pengharapan kita kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu atau terhalang oleh masalah apapun dalam berusaha mendekatkan diri kepada Nabi. Seberat apapun keadaan kita, baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam berdoa dan beramal. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi 08 11 59 924 WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah. Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam.
Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ini menjadi tujuan ziarah yang sangat istimewa. Banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Bahkan, sebagian dari kita mungkin sudah menyusun niat dan harapan untuk bisa segera pergi ke sana, bertemu dengan Rasulullah dalam ziarah yang penuh berkah. Namun ada cara yang sangat sederhana, namun sangat berharga untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak membaca selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca selawat, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberi kita keberkahan, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Suatu kali, seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya dalam menyiapkan perjalanan umrah. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk berangkat ke Madinah, dia memulai dengan amalan yang sangat sederhana. Dia mulai dengan menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari, dan setiap kali dia menabung, dia selalu berdoa, "Ya Allah, antarkan saya kepada Rasulullah. Ini bukan untuk sedekah, bukan untuk memberi uang kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk menyampaikan niatnya yang tulus untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW." Begitu dia mulai menabung dan berdoa dengan hati yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Tanpa disangka-sangka, uang yang terkumpul akhirnya cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Teman saya ini merasa sangat beruntung, karena dengan niat yang ikhlas dan istiqamah dalam beramal, dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ini adalah bukti bahwa niat yang tulus dan doa yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal keuangan, tetapi yang penting adalah kesungguhan hati. Jika kita tidak mampu menyisihkan uang sebanyak itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki niat yang tulus dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan, jika hanya dengan sedikit uang pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, asalkan niat kita benar-benar ingin berziarah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Selawat adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Kita bisa membaca selawat di mana saja, kapan saja. Bisa sambil duduk santai, sambil bekerja, bahkan sambil memasak atau berbelanja. Tidak ada waktu yang salah untuk membaca selawat, dan setiap bacaan yang keluar dari lisan kita itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak selawat sebagai bentuk cinta dan pengharapan kita kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu atau terhalang oleh masalah apapun dalam berusaha mendekatkan diri kepada Nabi. Seberat apapun keadaan kita, baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam berdoa dan beramal. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya. Nama Nitur punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet.
resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi 08 11 59 924 WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah. Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam. Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ini menjadi tujuan ziarah yang sangat istimewa. Banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Bahkan, sebagian dari kita mungkin sudah menyusun niat dan harapan untuk bisa segera pergi ke sana, bertemu dengan Rasulullah dalam ziarah yang penuh berkah. Namun ada cara yang sangat sederhana, namun sangat berharga, untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak membaca selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca selawat, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberi kita keberkahan, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Suatu kali, seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya dalam menyiapkan perjalanan umrah. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk berangkat ke Madinah, dia memulai dengan amalan yang sangat sederhana. Dia mulai dengan menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari, dan setiap kali dia menabung, dia selalu berdoa, "Ya Allah, antarkan saya kepada Rasulullah." Ini bukan untuk sedekah, bukan untuk memberi uang kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk menyampaikan niatnya yang tulus untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu dia mulai menabung dan berdoa dengan hati yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Tanpa disangka-sangka, uang yang terkumpul akhirnya cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Teman saya ini merasa sangat beruntung, karena dengan niat yang ikhlas dan istiqamah dalam beramal, dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ini adalah bukti bahwa niat yang tulus dan doa yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal keuangan, tetapi yang penting adalah kesungguhan hati. Jika kita tidak mampu menyisihkan uang sebanyak itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki niat yang tulus dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan, jika hanya dengan sedikit uang pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, asalkan niat kita benar-benar ingin berziarah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Selawat adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat yang luar biasa.
kita bisa membaca selawat di mana saja, kapan saja. Bisa sambil duduk santai, sambil bekerja, bahkan sambil memasak atau berbelanja. Tidak ada waktu yang salah untuk membaca selawat, dan setiap bacaan yang keluar dari lisan kita itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak selawat sebagai bentuk cinta dan pengharapan kita kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu atau terhalang oleh masalah apapun dalam berusaha mendekatkan diri kepada Nabi. Seberat apapun keadaan kita, baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam berdoa dan beramal. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi 08 11 59 924 WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah. Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam. Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ini menjadi tujuan ziarah yang sangat istimewa. Banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Bahkan, sebagian dari kita mungkin sudah menyusun niat dan harapan untuk bisa segera pergi ke sana, bertemu dengan Rasulullah dalam ziarah yang penuh berkah. Namun ada cara yang sangat sederhana, namun sangat berharga, untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak membaca selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca selawat, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberi kita keberkahan, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Suatu kali, seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya dalam menyiapkan perjalanan umrah. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk berangkat ke Madinah, dia memulai dengan amalan yang sangat sederhana.
Dia mulai dengan menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari, dan setiap kali dia menabung, dia selalu berdoa, "Ya Allah, antarkan saya kepada Rasulullah." Ini bukan untuk sedekah, bukan untuk memberi uang kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk menyampaikan niatnya yang tulus untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu dia mulai menabung dan berdoa dengan hati yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Tanpa disangka-sangka, uang yang terkumpul akhirnya cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Teman saya ini merasa sangat beruntung, karena dengan niat yang ikhlas dan istiqamah dalam beramal, dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ini adalah bukti bahwa niat yang tulus dan doa yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal keuangan, tetapi yang penting adalah kesungguhan hati. Jika kita tidak mampu menyisihkan uang sebanyak itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki niat yang tulus dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan, jika hanya dengan sedikit uang pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, asalkan niat kita benar-benar ingin berziarah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Selawat adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Kita bisa membaca selawat di mana saja, kapan saja. Bisa sambil duduk santai, sambil bekerja, bahkan sambil memasak atau berbelanja. Tidak ada waktu yang salah untuk membaca selawat, dan setiap bacaan yang keluar dari lisan kita itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak selawat sebagai bentuk cinta dan pengharapan kita kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu atau terhalang oleh masalah apapun dalam berusaha mendekatkan diri kepada Nabi. Seberat apapun keadaan kita, baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam berdoa dan beramal. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tur punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi 08 11 59 924 WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah.
Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam. Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ini menjadi tujuan ziarah yang sangat istimewa. Banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dari dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Bahkan, sebagian dari kita mungkin sudah menyusun niat dan harapan untuk bisa segera pergi ke sana, bertemu dengan Rasulullah dalam ziarah yang penuh berkah. Namun ada cara yang sangat sederhana, namun sangat berharga untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak membaca selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca selawat, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberi kita keberkahan, kemudahan, dan ketenangan dalam hidup. Ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan. Suatu kali, seorang teman saya bercerita tentang pengalamannya dalam menyiapkan perjalanan umrah. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk berangkat ke Madinah, dia memulai dengan amalan yang sangat sederhana. Dia mulai dengan menyisihkan uang Rp1.000 setiap hari, dan setiap kali dia menabung, dia selalu berdoa, "Ya Allah, antarkan saya kepada Rasulullah." Ini bukan untuk sedekah, bukan untuk memberi uang kepada orang lain, tetapi semata-mata untuk menyampaikan niatnya yang tulus untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu dia mulai menabung dan berdoa dengan hati yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang luar biasa. Tanpa disangka-sangka, uang yang terkumpul akhirnya cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Teman saya ini merasa sangat beruntung, karena dengan niat yang ikhlas dan istiqamah dalam beramal, dia bisa mencapai tujuannya, yaitu bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ini adalah bukti bahwa niat yang tulus dan doa yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal keuangan, tetapi yang penting adalah kesungguhan hati. Jika kita tidak mampu menyisihkan uang sebanyak itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki niat yang tulus dan senantiasa berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan, jika hanya dengan sedikit uang pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan, asalkan niat kita benar-benar ingin berziarah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Selawat adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Kita bisa membaca selawat di mana saja, kapan saja. Bisa sambil duduk santai, sambil bekerja, bahkan sambil memasak atau berbelanja. Tidak ada waktu yang salah untuk membaca selawat, dan setiap bacaan yang keluar dari lisan kita itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperbanyak selawat sebagai bentuk cinta dan pengharapan kita kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu atau terhalang oleh masalah apapun dalam berusaha mendekatkan diri kepada Nabi. Seberat apapun keadaan kita, baik itu masalah ekonomi, keluarga, atau pekerjaan, jika kita memiliki niat yang ikhlas dan berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam berdoa dan beramal. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya.
Nama Nitur punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk konsultasi 08 11 59 924 WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi. ما لبيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi cerita yang sangat mendalam tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, serta amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, makam para imam besar dalam sejarah Islam bisa kita temui? Misalnya, makam Imam Abu Hanifah yang terletak di Irak, Imam Ahmad yang juga berada di Irak, Imam Malik yang dimakamkan di Madinah, dan Imam Syafi'i yang makamnya ada di Mesir. Di setiap tempat tersebut, banyak umat muslim yang datang untuk berziarah. Ini adalah bentuk rasa cinta dan penghormatan kita terhadap para ulama yang telah berjuang untuk menjaga dan menyebarkan ilmu agama Islam. Namun, ada satu makam yang paling mulia dan paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu makam